Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mitra Fakri Karolan, NIM saya di 002397. Saya berasal dari kelompok A6. Jadi kalau kita semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ACL. Nah, ACL itu terjadi di mana? Nah, jadi ACL itu terjadi di regio genu yang tersusun atas tiga osa. Yang pertama ada osa tibia. Nah, ini osa tibia di bagian anterior. Di situ ada tuberositas tibiae. Di bagian medialis ada condylus medialis femoris. Di bagian lateralis eh, ada dua, yaitu yang sebelah sini ada condylus lateralis tibiae. Di bagian sini ada linea oblingua. Selanjutnya, eh, baik, terus di bagian maaf, nah di bagian posterior di sebelah sini ada facies articularis fibularis. Nah, di bagian sini ada linea musculi sole. Nah, di bagian sini ada foramen nutricum. Nah, dan di bagian superior ada ini eminenta intercondylaris. Nah, terus bagian ada dua facies. Nah, itu yang satunya sebelah sini ada facies articularis superior. Nah, di bagian sini ada facies medialis. Lalu selanjutnya di bagian yang kedua ada di bagian femur. Nah, di bagian femur itu yang pertama bagian anterior. Nah, bagian anterior ada apa? Ada facies patellaris femoris. Bagian medialis ada epicondylaris medialis femoris. Di bagian sama ada tuberculum aduticulum. Terus di bagian lateralis ada yang pertama ada epicondylus lateralis dan femoris. Bisa dilihat ya gambarnya. Terus di bagian patella, bagian anterior ada basic anat paling atas, terus yang tengah-tengah sini facies anterior, yang paling bawah apik patella. Setelah itu bagian posterior ada dua facies, yaitu yang tadi facies articularis medialis dan facies articularis lateralis. Terus bagian posterior juga ada ini dista supracondylaris dan medialis. Setengah ini ada planum popliteum. Di sini ada rista supracondylaris lateralis. Di sini juga ada linea intercondylaris. Nah, jadi yang ini itu ada condylaris lateralis femoris, terus bagian tengahnya ada fossa intercondylaris, terus sebelah ini ada condylaris medialis femoris. Sebagian ini maaf, ketutup. Bagian ini ada tuberculum adultericum. Nah, begitu. Baik, untuk ligamentum. Nah, jadi ligamentum yang di anterior itu yang pertama sebelah maaf, jadi ligamen itu dikelilingi jadi genu itu dikelilingi oleh ligamen ekstraskularis yang menstabilisasi sendi dan memperkuat patella. Jadi ligamen itu fungsinya untuk memperkuat patella dan ada ligamen intraskularis dalam kapsula fibrosa. Nah, yang pertama itu adalah yang sebelah sini itu ada reticulum patella lateralis, sebelah atas ada di anterior, terus ada yang sebelah sini ada reticulum patella medialis bagian tengah. Terus di sini, jadi di sini ada ligamentum patella. Nah, pas sini ligamentum patella. Jadi ligamen-ligamen ini merupakan pemanjangan dari M quadriceps femoris serta reticulum patella medial dan lateral. Selanjutnya, terus bagian ini ada lateral patellofemoral ligamen. Terus sebelah sini ada medial patellofemor ligamen. Terus bagian medialis. Nah, medialis ada ligamentum kolateral mediale. Nah, bagian lateralis ada ligamentum anterocotelaris yang ini dan ada ligamentum collaterale laterale. Nah, di bagian posterior ada ligamentum popliteum arcuatum dan ada ligamentum popliteum obliquum. Nah, baik. Terus untuk musculus gen. Nah, di bagian anterior ya. Yang ini yang pertama M sartorius itu yang panjang, terus yang bagian tengah ada M rectus femoris, maksudnya bagian medialis ada M rectus femoris, terus yang sampingnya sini ada musculus faltus medialis,
Terus yang paling bawah ini ada musculus gastrocnemius. Yang ini nyelempit ini namanya nervus soleus. Nah, bagian sini ada musculus tibialis anterior, terus sebelahnya ada musculus extensor digitotorsum longus, terus bagian sini ada musculus pardus lateralis. Nah, untuk bursa, yang pertama itu ada bursa supras suprapatellaris. Nah, suprapatellaris itu bagiannya dia di depan, nah di atas. Nah, di bawah tendon quadriceps femoris. Selanjutnya untuk subpoplitea itu di bawah, di belakang tendon M popliteus, nah, di bawah tendon M popliteus. Bursa lainnya terletak di tempat yang terpanjang peningkatan beban kompresi misalnya ketika lutut ditekuk seperti ya ketika semuanya kita tekuk diletuk jadi peningkat bebannya itu ada di bursa subpoplitea. Nah, selanjutnya ada bursa subvascularis. Nah, maaf, ada bursa. Nah, ini ada bursa infratalis profunda. Nah, itu berperan sebagai permukaan luncur bawah tendon origo atau insersi otot seperti bursa muskuli semimbranosa. Nah, atau bursa subtendinosa. Terus yang ya baik. Nah, ini bagian-bagiannya. Sebelah sini ada bursa supraolitaris, sebelah sini ada bursa subpolitea, dan ini bursa subalis pretala, dan ini ada bursa infraprofunda. Maaf ya, jika apa kayak belibet-libet ngomongnya soalnya lagi sari ahwan. Nah, baik untuk bagian venanya. Nah, ini bagian venanya itu di situ ada vena-vena yang sebelah ini ada superior lateralis genus, terus bawahnya lagi ada red patellare, terus sebelah sini ada inferior lateralis genus, kayak sebagian bayangan gitu, kayak bayangan-bayangan. Terus recurrent tibialis posterior, bayangan juga ada ramus curriculum plexus fibularis, nah temannya di tibialis posterior. Ada tibialis anterior juga yang ini, ada membran internosa yang ini, internosa. Nah, di sini ada sindrom genicularis, ramus articularis, ada ramus subnesus. Jadi descendant granularis itu kayak bercabang gitu loh. Nah, cabangnya ada ramus articularis dan ramus subnesus. Nah, selanjutnya mengalir lagi ke superior medialis genus, ada poplitea. Nah, poplitea tadi ini kayak bayangan gitu, ada mediogenus kayak bayangan juga, ada inferior medialis genus, sebagiannya kayak bayangan, ada yang tidak. Nah, yang ini juga ada recurrence tibialis anterior. Nah, ini vena vena superficial. Jadi yang ini ada bagian penting yaitu vena sapena magna. Nah, ini namanya yang buat mengalirkan. Nah, sebelah sini juga ada vena sapena acerosia yang kiri ini. Terus ada vena sapena magna, ada vena sapena parva. Ini yang buat mengalirkan pokoknya. Nah, yang terakhir ada vena profundus. Nah, yang ini yang tadi ada poplitea, ya poplitea itu yang ini, yang aku maksud tadi. Ada yang ini, yang hijau-hijau ini ada vena sapena parva. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Maaf lagi jika saya ngomongnya berlibet-libet karena saya lagi sariawan. Dan saya di sini juga belajar. Semoga ilmunya bermanfaat dan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi yang menonton. Nah, jadi ini kayak jadi aku semua gambar itu aku ambil dari sini, gambar materi segala macam aku ambil dari sini. Terus ada sumber APK Atlas itu kayak sumber yang buat mengetahui kalau apa ya kayak aplikasi gitu loh. Aku nggak tahu namanya, makanya aku tulis ini. Terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mr. Faksi Bapak. Saya Genal 030997. Saya berasal dari kelompok A6. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan mengenai plexus brachialis. Nah,
Jadi, plexus brachialis itu adalah pangkal dari serabut-serabut saraf yang berasal dari medula spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior. Nah, jadi plexus brachialis itu merupakan serabut saraf yang berasal dari ramus anterior, eh, radiksnya saraf sampai ya kayak ini. Bentar aku kasih contohnya. Nah, ini kasih kayak lebih jelasnya. Nah, jadi dari ramus anterior radik saraf C5 sampai C1. Nah, jadi berarti C5 ini langsung sampai C1. C1. Plexus brachialis adalah sebuah jaringan saraf dari tulang belakang yang berasal dari belakang leher meluas ke aksilia dan menimbulkan saraf untuk ekstremitas bagian atas. Plexus brachialis juga dibentuk oleh penyatuan dari kelima bagian saraf plexus brachialis, dimulai dari 5 rami ventral, dari saraf spinal, dari ramus tersebut akan bercabang membentuk 3 trunkus, yaitu trunkus superior, yaitu trunkus superior itu yang mana? Ya, jadi trunkus superior itu yang C5 sama C6. Nah, jadi jangan untuk trunkus inferior itu C7. Ini namanya bentar, ini trunkus inferior. Nah, dan untuk trunkus medialis itu namanya eh, C8 ya. Nah, C8 sama T1. Nah, ketiga bagian fasciculus itu adalah plexus brachialis yang terletak di atas dan di lateral terhadap bagian pertama arteri aksilia. Nah, plexus brachialis adalah bagian yang penting dalam mempersarapi ekstremitas atas sehingga jika terjadi patologi pada plexus brachialis akan mempengaruhi fungsi dari sistem pergerakan baik sensorik maupun motorik. Nah, dari ekstremitas atas plexus brachialis itu dibentuk dari nervus spinalis atau akar spinalis, yaitu penggabungan antara akar ventralis motorik dan dorsalis sensorik. Nah, ketika mereka melewati foramen spinalis, ganglion akar dorsalis mengandung badan sel dari saraf-saraf sensorik, sedangkan badan sel dari ventralis terletak di dalam medus spinalis. Umumnya dibentuk dari C5 sampai C1. Nah, jadi dibentuk C5 sampai T1. Nah, jadi cabangnya fasciculus bra brachialis ini. Nah, yang pertama ada fasciculus lateralis. Nah, itu terdiri dari nervus torcalis lateralis, ada nervus musculocutaneus, ada nervus medianus, sedangkan di bagian medialis ada eh, nervus thoracalis medialis, ada nervus cutaneus brachymedialis, ada nervus cutaneus antar brachymedialis, ada nervus ulnaris dan nervus medianus. Nah, jadi yang di bagian posterior ada nervus subscapularis, ada juga nervus subscapularis inferior. Nah, jadi brachialis ini di disusun atas beberapa saraf, yaitu beberapa nervus. Nah, kayak seperti ini kayak banyak. Nah, saya akan jelasin satu-satu gitu. Nah, yang pertama ada nervus thoracalis longus. Nah, jadi nervus thoracalis ini saraf ini berasal dari radiks plexus yang brachialis di leher dan masuk ke asilia dengan perjalanan melewati pinggir lateral torakal 1 di belakang arteri aksillaridan plexus brachialis. Saraf ini bagian turun melewati permukaan lateral musculus serratus anterior yang dipersarafi oleh nervus ini adalah nervus yang mempersarafi otot serratus anterior. Jadi dari leher langsung ke arah bagian sini yang aku kasih kursor ini. Nah, selanjutnya ada nervus axillaris. Nah, nervus axillaris itu merupakan cabang yang besar dari fasciculus posterior. Berada di sebelah dorsal arteri axillaris meninggalkan tanpa memberi persarafan di sisi kedua axillaris, berjalan di antara musculus subscapularis dan musculus teres minor. Dan berada di sebelah lateral, cabut longum musculus brachii berjalan melalui fissure axillaris lateralis bersama-sama dengan arteri flexa dan humeri posterior. Nah, jadi nervus axillaris itu terletak bersandar pada kolom tuligum humerus. Nah, jadi untuk nervusnya itu bagian sini, bagian axillaris. Ya, seperti yang aku jelasin tadi. Selanjutnya ada nervus radialis. Nah, jadi nervus radialis merupakan lanjutan fascicularis posterior plexus brachialis
terletak di belakang arteri aksilaris. Jadi di belakangnya aksilaris tadi. Nah, di belakangnya ini baik. Selanjutnya, nervus radialis adalah cabang terbesar plexus brachialis ya, tadi aku bilang. Sebelum meninggalkan asilia, saraf ini mempercabangi saraf untuk caput longum dan caput medialis musculus triceps dan nervus cutaneus brachii. Nah, jadi untuk yang yang aku ambil dari gambar, yang nomor satu ini merupakan bica brachii muskel. Yang kedua ini adalah vena basalica, yang ketiga ada nervus median, yang keempat ada vena median, yang kelima ada pronotor teres mayor, dan yang keenam ada brachiocaudalis muscle, yang ketujuh ada nervus radial, yang kedelapan ada brachial muscle, yang kesembilan ada vena cephalica. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Nah, yang keempat ada nervus musculotaneus. Nah, nervus musculotaneus merupakan cabang dari fasciculus lateralis dan berpusat pada medula spinalis segmen C5 sampai costa 5 sampai costa 7, mempersarapi musculus brachialis dan meninggalkan aksilia dengan menembus otot tersebut. Saraf ini meninggalkan tepi lateral musculus biceps brachii, menembus fascia dan melanjutkan diri sebagai nervus cutaneus anterbrachiolateris yang mempersarafi permukaan lateral region anterbrachium. Nah, jadi tadi kan berpusat pada medula spinalis segmen C5 costa 5 sampai costa 7. Aku liatin gambarnya ya yang tadi. Nah, jadi dia masuk di bagian sini ya, jadi kayak tersarafi gitu. Jadi sarafnya C5 sama C7. Nah, bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya, selanjutnya adalah ada yang kelima, ada nervus medianus. Nah, nervus medianus itu dibentuk oleh radix superior dan fasciculus lateralis. Dan radix inferior dan fasciculus medialis ini berada di sebelah lateral arteri aksilia. Ya, aksilia menerima serabut-serabut yang berpusat pada medula spinalis, segmen costa 5 sampai T1. Ya, seperti tadi gambarnya. Sepanjang brachium nervus medianus ini berjalan melalui segmen costa 5 sampai T7, berasal dari brachium nervus medianus, berjalan berdampingan dengan arteri brachialis, mula-mula di sebelah lateral lalu menyilang, kayak menyilang gitu di sebelah ventral arteri tersebut, kira-kira pada pertengahan brachium, selanjutnya memasuki fossa cubiti dan berada di sebelah medial arteri brachialis. Nervus ini tidak mempertabangi di daerah brachium. Memasuki daerah anterbrachium, nervus ini berjalan di antara kedua kaput musculus pronotor teres, berjalan ke distal di bagian mediana dan anterbrachium, oleh karena itu disebut nervus medianus. Jadi kayak berjalan di bagian medius medianus gitu. Nah, untuk bagian-bagian ini aku bisa jelasin. Jadi untuk yang nomor satu ini namanya transversal carpal ligament. Terus untuk nomor dua itu namanya axial nervus medialis. Untuk yang ketiga itu flexor tendon, kayak tendon gitu. Tendon berarti kayak ya kayak bulat lah kayak. Nah, jadi kalau yang keempat itu adalah extensor tendon, yang kelima adalah distribusi nervus medial di tangan, dan yang keenam itu ada carpal tunnel, ada yang ketujuh ada nah ini yang ketujuh ada formal carpal ligament, yang kedelapan ada nervus medialis, yang kesembilan ada transfer carpal ligament. Nah, jadi yang terakhir ada nervus ulnaris. Nah, nervus ulnaris ini adalah cabang utama fasciculus medialis, berjalan turun antara arteri aksilaris dan vena aksilaris. Pada pertengahan brachium, saraf ini berjalan ke arah dorsal menembus septum intermuskular medial, berjalan terus ke caudal dan berada pada permukaan dorsal epicondylus medialis humerus, yaitu di dalam sulcus nervus ulnaris. Di tempat ini nervus ulnaris ini ditutupi oleh, nah jadi dia ditutupi oleh eh, sehingga dapat dipalpasi. Nah, dapat dipalpasi. Daerah brachii nervus ulnaris tidak memiliki percabangan. Jadi pada daerah brachii nervus ulnaris ini dia tidak memiliki percabangan. Nah, untuk yang nomor satu ini namanya tunnel, yang kedua adalah ulna, yang ketiga adalah olecranon, yang keempat adalah cubital tunnel of ulnar nervus, yang kelima ada humerus, yang keenam ada ulnar nervus, yang ketujuh ada radial.
Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Walaupun mohon maaf jika ada yang kurang lengkap. Saya belajar di sini saya belajar. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi yang menonton dan bermanfaat sebaliknya buat ya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mitar Fakri Kawan, NIM saya ke 023 097. Saya berasal dari kelompok A6. Nah, jadi muskulus penyusun regiodorsum ekstremitas superior. Nah, jadi yang pertama itu ada yang ini trapezius. Untuk origio trapezius itu berada di protuberanta occipitalis externa. Ada linea nuskae pers processus spinosus. Nah, terus untuk insersionya itu 1/3 lateral clavicula acromion spina scapula. Nah, untuk inervasinya itu ada di nervus accessorius. Selanjutnya adalah musculus levator scapulae yang ini. Nah, untuk origionya itu ada di processus trins versus. Nah, untuk inserionya itu ada di margomedialis scapulae di atas spina scapula. Jadi di atas spina scapula gitu. Terus untuk inervasinya berada di nervus dorsalis scapulae. Selanjutnya adalah musculus latimus dorsi. Nah, ini musculus latimus dorsi. Origonya itu ada processus spinosus, vertebrae, ada crista ilicia, itu terdiri dari 3 coste terakhir. Nah, terus untuk selanjutnya ada ini musculus rhomboideus minor. Nah, untuk origonya itu ada di processus spinosus vertebrae. Untuk insersionya ada di margomedialis scapulae. Untuk inervasinya berada di nervus dorsal scapulae. Nah, untuk rhomboideus itu ada yang major juga yang ini, musculus rhomboideus major. Nah, untuk origionya itu ada di processus spinatus. Terus untuk insersionya ada di margomedialis scapulae. Terus untuk inervasinya berada di nervus dorsalis scapulae. Nah, ini sama kayak ini ya, yang bawah ini sama kayak sebelah ini. Nah, itu penyusun-penyusun musculus dorsum di bagian superior. Nah, selanjutnya ini namanya winged scapula. Nah, winged scapula itu bisa disebut 100 muscle deficit atau atrofi. Nah, untuk 100 muscle deficit itu inervasinya adalah ini nervus naturalis longus. Nah, naturalis itu terjadi kalau nervus tersebut injury, yaitu mengalami kayak trauma, kayak tekanan, inflamasi, dan kayak operasi gitu. Nah, kalau injury nervusnya akan menyebabkan skapula itu seperti terbang atau tertarik ke belakang. Nah, seperti dilihat seperti gambarnya ya, kayak tertarik ke belakang gitu, serta terasa nyeri dan susah untuk mengangkat lengan. Nah, ini untuk